Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Rahmadani, Eskom Mkom, dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Keamanan Komputer yang memiliki bobot 2 SKS. Perkuliahan ini membahas tentang konsep dan penerapan keamanan informasi, mulai dari sejarah pengaplikasian keamanan sampai dengan pengayaan pada penerapan aspek keamanan informasi seperti wireless security, internet protocol security, intrusion detection system, dan juga ad hoc networking. Pada perkuliahan ini terdapat beberapa capaian pembelajaran yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, memahami sejarah keamanan informasi dan keamanan komputer. Lalu selanjutnya memahami konsep tujuan kunci keamanan informasi dan mampu membedakan jenis serangan aktif dan pasif pada jaringan internet. Lalu memahami fungsi dari kriptografi, kriptoanalisis dan kriptologi, serta mampu menggunakan terminologi dan notasi matematis pada algoritma kriptografi. Selanjutnya, mampu menggunakan public key dan private key berdasarkan teknik kriptografi. Lalu mampu menjelaskan keterkaitan antara kapasitas, keamanan, dan kehandalan pada penyembunyian informasi dan menggabungkan konsep penyandian serta penyembunyian informasi. Selanjutnya, mampu menanamkan pola unik ke dalam konten digital dan proses kunci perlindungan kepemilikan data elektronik. Selanjutnya, mampu menspesifikasikan standarisasi pengaplikasian autentikasi kode pada pesan, lalu menerapkan message authentication code pada komunikasi harian. Selanjutnya, mampu memahami dan menggunakan digital signature, lalu mampu mengkorelasikan format enkripsi encapsulating security payload pada mode tunneling dan transport, lalu menerapkan mode standar keamanan protokol internet. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami firewall, mendesain dan mengimplementasikan firewall, serta memahami tipe dan pemanfaatan fisik dan juga logic firewall. Selanjutnya, mampu memahami konsep dasar intrusion detection system, denial of service, dan distributed denial of service, serta mengimplementasikan bentuk-bentuk intrusion detection system yang efektif. Yang terakhir, mampu mengkorelasikan keterkaitan antara wireless security dan ad hoc networking, serta mengimplementasikan pengamanan ad hoc network routing protocol. Lalu pada materi dalam perkuliahan ini, yang pertama itu ada sejarah dan perkenalan keamanan informasi, lalu selanjutnya keamanan informasi pasif dan aktif, pengenalan kriptografi, lalu symmetric encryption, asymmetric encryption, stega analysis, watermarking, wireless security, web security, internet protocol security, firewall, lalu ada intrusion detection system, ad hoc networking, dan yang terakhir ada mobile ad hoc networking. Mode perkuliahan ini dilakukan dengan cara blended learning dengan pertemuan tatap muka dan memanfaatkan learning management SIPDA yang dimiliki oleh Unimed. Lalu metode pembelajaran dalam perkuliahan ini itu ada small group discussion, selanjutnya discovery learning, lalu ada self learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, lalu ada case method dan juga team based project. Kriteria pada penilaian mata kuliah ini, yang pertama ada kehadiran, yaitu sebanyak 5%, lalu ujian tengah semester 20%, yang ketiga ada ujian akhir semester sebanyak 25%, dan yang terakhir ada tugas portofolio. Tugas portofolio terdiri dari tugas rutin, lalu ada critical book report, critical journal report,
rekayasa ide, mini riset, dan juga proyek. Pengisian sistem penilaian yaitu ada 0,05 dari kehadiran ditambah dengan 0,2 dari ujian tengah semester, lalu ada 0,25 dari ujian akhir semester, dan yang terakhir ada 0,5 dari tugas portofolio. Selanjutnya marilah kita saksikan bagaimana perkuliahan sistem keamanan komputer yang saya bawakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini kita masuk di perkuliahan kita sistem keamanan komputer di pertemuan ketiga, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengenalan kriptografi. Jadi perkuliahan kita minggu lalu itu kan kita sudah membahas tentang tujuan dari keamanan komputer ini. Nah itu ada beberapa ya, itu ada confidentiality, ada integritas data, terus ada apa lagi? Apa lagi yang kita bahas minggu lalu? Ya, aspek-aspek autentikasi dan sebagainya. Nanti lihat lagi ya minggu pelajaran kita. Jadi hari ini capaian pembelajarannya. Jadi setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian itu mampu memahami fungsi dari kriptografi, terus kriptoanalisis dan juga kriptologi, dan juga kalian mampu menggunakan terminologi dan juga notasi matematis pada algoritma kriptografi. Nah, jadi kriptografi itu apa? Jadi dari tadi kita bahas tentang kriptografi. Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto atau hidden atau juga secret, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah rahasia, dan juga writing. Nah, writing itu artinya jadi secara keseluruhan kriptografi itu adalah secret writing atau tulisan yang rahasia. Nah, selanjutnya, ini itu berdasarkan dari kata-katanya. Lalu untuk definisi lama, jadi kriptografi ini kan sudah lama diketahui. Jadi dia itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Jadi misalnya kalian mau mengirim pesan rahasia, jadi pesan itu diolahlah dengan kriptografi ini untuk mengubahnya menjadi sandi-sandi tertentu. Nah, itu makna yang lamanya. Jadi dengan berkembangnya kriptografi, jadi dia itu nggak sebatas lagi mengenkripsi pesan, tapi dia juga itu sudah memberikan aspek keamanan yang lain yang tadi kita sebutkan ya. Jadi dari kerahasiaannya, integritas datanya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya untuk definisi barunya, nah ini ada beberapa dari Steiner. Dia mengatakan kriptografi itu merupakan ilmu untuk menjaga keamanan pesan. Jadi dia itu menjaga keamanan pesan, atau art and science to keep message secure. Jadi mengamankan sebuah pesan. Terus menurut Manes, dia itu adalah teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan atau confidentiality, terus integritas data dan juga autentikasi. Autentikasi ini kayak seperti password dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dari hal yang harus dipenuhi oleh si kriptografi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam kriptografi ini. Yang pertama itu ada pesan. Nah, jadi pesan itu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca sesuatu, nah itu namanya pesan. Nama lainnya itu plain text. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan banyak menggunakan istilah-istilah ini ya. Jadi itu ada plain text atau teks jelas atau clear text. Nah di sini bentuknya itu bisa berbentuk teks,
bisa berbentuk gambar, musik, video, tabel, daftar belanja dan sebagainya. Nah, si pesannya ini bisa dikirim, jadi bentuknya itu ada yang dalam pengiriman dan juga penyimpanan. Kalau pengiriman itu bisa via pos, kurir, jaringan internet dan sebagainya. Terus kalau disimpan bisa dalam disk, kaset, dalam RAM, bisa dalam cloud storage dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh bentuk-bentuknya. Jadi ini ada teks, ada gambar, video, ada juga suara. Jadi, oke. Nah, selanjutnya terminologi atau istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam kriptografi ini itu ada namanya pengirim atau sender. Nah, jadi dia ini adalah pihak yang mengirim pesan. Selanjutnya penerima, dia itu adalah orang yang menerima pesannya. Jadi pengirim atau penerima ini bisa berupa orang, komputer, mesin dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya ini orang-orang. Jadi si penerimanya Alice, pengirimnya Alice, penerimanya Bob. Lalu nah ini pengirimnya itu komputer client, penerimanya komputer server. Nah, ini dalam bentuk komputer. Terus misalnya pengirimnya Alice, penerimanya mesin penjawab, atau misalnya si Alice ngirim ke server tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, pengirim itu pastinya ingin mengirimkan pesan secara aman. Ya, jadi pihak lain tidak bisa membaca ataupun memanipulasi pesan. Jadi misalnya kalau kalian mengirim pesan dari SMSK, mungkin sekarang dari WhatsApp, email. Nah, pastinya kan kalian nggak mau pesannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, jadi, nah ini ya contohnya pengirimnya misalnya ini komputer client, penerimanya server. Oke, selanjutnya kita masuk terminologi selanjutnya itu namanya ciphertext. Ciphertext itu apa? Dia ini adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Jadi si pesan ini tadi melalui proses kriptografi itu disandikan sehingga menjadi ciphertext. Tujuannya agar pesan tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya itu bisa disebut kriptogram. Oke? Nah, jadi ciphertext, jadi syarat dari kriptografi itu ciphertextnya ini harus bisa dikembalikan menjadi plaintext. Jadi misalnya si pesan atau si plaintext ini tadi setelah disandikan itu jadi ciphertext. Nah, si ciphertextnya ini harus bisa dikembalikan lagi menjadi plaintext. Jadi kalau misalnya tidak bisa dikembalikan, itu dia tidak memenuhi aspeknya. Oke? Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini plaintextnya. Jadi plaintext atau pesan tadi adalah suatu pesan yang bisa dibaca. Jadi kalian bisa membaca. Ciphertextnya ya seperti ini. Bentuknya dia sudah disandikan. Oke. Selanjutnya, nah jadi tadi si pesan atau si plaintext dia itu berubah menjadi ciphertext melalui yang namanya enkripsi atau encryption. Nah, jadi ini adalah proses menjadikan plaintext menjadi ciphertext. Nama lainnya itu adalah enciphery. Oke. Jadi terus untuk mengembalikannya, tadi kan syaratnya dari enkripsi ini atau algoritma kriptografi ini dia itu si ciphertextnya harus bisa kembali lagi ke plaintext. Itu menggunakan namanya dekripsi atau decryption. Nah, ini mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Oke. Nah, ini bentuk bagannya si plaintext melalui proses enkripsi akan berubah menjadi ciphertext dan dia melalui proses dekripsi akan berubah kembali menjadi plaintext. Oke. Nah, dia itu prosesnya ini nanti akan menggunakan kunci. Nah, itu nanti akan selanjutnya. Nah, ini notasi matematisnya. Ini ada ciphertext C, plaintext P. Nah, ini fungsinya. Jadi dia ini proses enkripsi ini memenuhi fungsi seperti ini ya. Jadi si plaintext itu dienkripsi berubah menjadi ciphertext, lalu dekripsi si ciphertext di dekripsi berubah menjadi plaintext. Oke. Nah, ini dia harus memenuhi sifat ini ya. Jadi istilahnya notasi ilmiahnya
si plain text-nya dienkripsi harus bisa didekripsi lagi dan kembali ke plain text selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini ada aplikasi enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, si pengiriman data melalui saluran komunikasi data. Nah, itu adalah namanya data encryption on motion. Selanjutnya, penyimpanan data di dalam disk storage. Itu namanya data encryption at rest. Nah, contoh-contohnya itu misalnya kalau yang on motion berarti si datanya ini bergerak ya. Jadi sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan handphone. Terus nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan melalui mesin ATM ke komputer bank. Terus ada lagi nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet. Mungkin kalian ada tahu lagi tentang proses-proses atau data encryption on motion. Misalnya yang kalau saat ini kan, kalau di WhatsApp itu pernah kan kalau misalnya kalian WA orang, nah itu dia ada tulisan data ini dienkripsi. Nah itu bentuknya itu ya. Jadi dia itu si data misalnya pesan kalian, nah itulah dia namanya plain text. Jadi si pesan ini dienkripsi dengan suatu algoritma tertentu. Nah itu jadi si WhatsApp ini tadi dia nggak tahu. Jadi isi pesan kalian itu mereka nggak tahu, tapi dia yang dikirim itu adalah bentuk ciphertextnya. Jadi bentuk sandinya yang dikirim. Nah seperti itu. Nah ini adalah bentuk data encryption on motion. Oke, selanjutnya, nah kalau at rest pastinya yang disimpan lah ya. Nah ini bentuk teks, ini bentuk plain text. Nah ini bentuk ciphertext yang tidak bisa dipahami atau diketahui. Nah ini bentuk yang gambar, terus video. Oke. Selanjutnya ini ada algoritma kriptografi. Jadi tadi kan ada enkripsi, ada plain text. Nah enkripsi itu dia kan ada rumus matematikanya. Rumus matematikanya itu dia berbeda setiap algoritma, tapi prosesnya tetap sama, namanya enkripsi. Nah itu dia ada algoritma tertentu. Oke, jadi algoritma kriptografi itu bisa disebut juga dengan cipher. Itu aturan enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Nah ini tadi ya, jadi proses enkripsi dan dekripsi ini itu ada proses atau perhitungan matematisnya. Nah itu namanya algoritma kriptografi. Nah ini ada banyak algoritma kriptografi yang bisa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya tadi kan untuk proses enkripsi itu kan menggunakan kunci kan, tadi ada sempat saya sebutkan. Nah kunci itu apa? Dia ini adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. Jadi si algoritma kriptografi ini jika kekuatannya ditentukan menjaga kerahasiaan algoritmanya. Jadi misalnya kalian melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan algoritma A. Nah, si algoritma ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu disebut dengan algoritma restricted atau tertutup ya. Jadi kalau misalnya si algoritmanya ini diketahui, orang lain itu bisa mengetahui sandi kalian ini tadi dengan mengetahui algoritmanya. Nah, algoritma ini tidak bisa lagi digunakan saat ini. Jadi kriptografi modern ini mengatasi masalahnya dengan menggunakan kunci. Jadi kunci ini ada dua sifatnya. Yang pertama itu rahasia, yang kedua dia tidak rahasia atau publik. Jadi tadi kan proses enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci. Kalau yang rahasia, kunci untuk proses enkripsi dan dekripsinya itu dia sama. Jadi nggak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kalau misalnya yang publik, kunci untuk enkripsi itu berbeda dengan kunci untuk
dekripsinya. Oke. Nah, ini bentuk notasi matematis dan juga bagannya. Jadi misalnya ini plain text-nya, terus dia melalui proses enkripsi dengan kunci K atau kunci tertentu menjadi ini misalnya ciphertext-nya, terus melalui proses dekripsi dengan kunci K. Jadi ini pastinya kalau misalnya kuncinya sama itu apa tadi namanya? Yang rahasia. Kalau misalnya kuncinya berbeda itu yang publik. Nah, ya ini ya, dengan proses dekripsi dia akan menghasilkan plain text yang sebelumnya sudah dekripsi. Oke. Selanjutnya sistem kriptografi atau kriptosistem itu terdiri dari ini 4 ini. Jadi kriptosistem atau sistem kriptografi itu harus ada 4 ini. Yang pertama itu ada algoritma kriptografi. Nah, jadi algoritma kriptografi inilah yang akan menentukan bagaimana proses enkripsi dan dekripsi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada plain text atau pesan ya. Terus ada ciphertext, jadi pesan yang sudah disandikan, dan juga ada kunci. Oke. Nah, selanjutnya ada ini orang yang mau istilahnya mendapatkan ciphertext kalian, itu namanya penyadap atau eavesdropper. Jadi dia ini mencoba untuk menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lainnya ini enemy ya, adversary, intruder, interceptor, bad guy dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kata si pakar kriptografi ada namanya Ron Rivers. Dia ini kriptografi is about communication in the presence of adversaries. Jadi misalnya kalian mau ngirim pesan, walaupun kalian tahu ada orang yang mau mengetahui pesan kalian itu, nggak masalah, karena si pesan ini tadi sudah disandikan, sehingga walaupun dia dapat gitu si pesan sandinya ini, dia nggak akan tahu apa itu, karena itu tadi sudah dilakukan proses kriptosistem itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya kriptoanalisis. Jadi kalau misalnya kriptografi itu dia menyandikan ya, jadi plain text disandikan menjadi ciphertext. Kalau kriptoanalisis ini ilmu atau seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Tadi kan kalau kriptografi kan kuncinya sudah tahu ya. Nah, jadi di sini pelakunya atau orangnya ini disebut kriptoanalis. Perancang algoritma itu namanya kriptografer. Jadi algoritma kriptografi itu namanya kriptografer. Kalau kriptoanalisis itu namanya kriptoanalis. Jadi kriptoanalisis ini merupakan lawan dari kriptografi. Jadi misalnya kalian punya kerja di mungkin pesandian atau bayar intelijen, terus bisa misalnya dapat ada pesan tertentu atau pesan rahasia tertentu dari pihak musuh atau seperti apa. Nah, itu nama orang yang mau memecahkan si pesan itu tadi, itulah dia namanya kriptoanalis. Mungkin kalau kalian pernah tahu tentang Jerman yang proses perang dunianya, nah itu kan jadi dia ini ya itu tadi, itu namanya si kriptoanalis. Jadi dia memecahkan pesan si Jerman ini tadi supaya pihak sekutu mengetahui apa yang disampaikan oleh orang Jerman ini tadi. Jadi mungkin bisa kalian searching tentang itu ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya kriptologi. Jadi kriptografi dan kriptoanalis ini termasuk ke dalam suatu ilmu atau pembelajaran yang namanya kriptologi. Jadi dia ini mencakup keduanya ini ya. Jadi dia mencakup kriptografi dan juga kriptoanalis. Oke. Nah,
persamaan dari si cryptographer dan cryptanalis ini. Jadi dua-duanya itu sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext. Cuman bedanya si cryptographer ini bekerja atas legitimasi pengirim dan atau penerima pesan. Jadi cryptographer ini punya izin gitu lah ya. Jadi dia izin sama si punya pesan. Tapi kalau cryptanalis dia ini tanpa legitimasi, jadi dia misalnya dapat sandi tertentu, terus misalnya dapat dia tahu algoritmanya apa, nah jadi dia pecahkan tanpa kunci yang ada gitu. Nah ini, oke. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan. Ini Bu, saya ingin tanya Bu, apakah password yang database PHP itu Bu masuk atau kayak gitu? Di database tuh mungkin ya. Kalau misalnya kalian di sini pernah buat web atau apa ya, nah itu ada sistem loginnya. Nah itu pas waktu nyimpan password dilihat di database itu di fieldnya itu kan dia bentuknya kan sandi-sandi ya. Nah itu dia termasuk dalam kriptografi, tapi namanya bukan enkripsi, itu namanya hash algorithm atau algoritma hash. Nah, jadi dia ini selain memenuhi aspek confidentiality atau privacy, jadi dia itu pastinya untuk mengamankan ya. Jadi si user atau orang yang punya si username dan password itu, dia mau masuk, dia harus masukkan password. Dan juga yang kedua itu dia aspek untuk memastikan. Jadi misalnya kita sebagai admin atau orang yang punya sistem, nah itu dia nggak bisa merubah si passwordnya ini tadi, karena ya Pak kita kan nggak bisa melihat. Jadi lihat itu adalah bentuk sandinya. Nah itu jadi dia untuk memastikan bahwa si password itu tetap punya orangnya. Itu kalau misalnya di aspek keamanannya itu apa? Kan ada aspek keamanan. Jadi dia itu memastikan bahwa orangnya atau si admin nggak bisa merubah passwordnya. Apa yang dari minggu lalu? Ya benar, aspek integritas ya. Jadi si hash algoritma ini itu bisa juga memenuhi aspek integritas dari tujuan keamanan. Oke? Sampai di sini ada lagi? Oke, kalau nggak ada, untuk tugas hari ini, tadi kan kita udah membahas tentang apa ya, hal-hal atau apa aja sih yang saat ini itu menggunakan dari kriptografi ini. Jadi nanti kalian mungkin satu buat kelompok aja ya, satu kelompok 2 orang, tentang ya kalian buat makalah tentang apa aja dari si kriptografi ini yang digunakan saat ini. Tadi udah kita sebutkan sedikit tentang ATM, apa lagi? WhatsApp. Nah itu. Jadi nanti kalian buat makalahnya. Terus apa? Mungkin kalian bisa menemukan algoritma yang digunakan. Terus base apa namanya? Referensinya kalian dapatkan dari mana? Nanti buat makalahnya nanti akan saya buat pengumpulannya di kantong Sibla. Oke? Jadi sampai di sini saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.